Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Miss Dwi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pada pembelajaran kali ini, kita masih membahas di bab pertama, yaitu teks deskripsi, di mana ini adalah pembahasan yang terakhir di bab teks deskripsi ini, yaitu tentang menyusun atau menulis teks deskripsi. Berikut ini penjelasan tahapan-tahapan menyusun teks deskripsi. Seperti yang sudah Miss Dwi jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa teks deskripsi adalah teks yang berisi tentang penggambaran suatu objek secara rinci. Berikut ini adalah penjelasan tahapan-tahapan untuk menyusun teks deskripsi. Tahapan yang pertama dalam menulis atau menyusun teks deskripsi adalah memilih tema atau objek yang akan dideskripsikan. Contoh, jika kalian ingin mendeskripsikan seorang tokoh, maka kalian pilih tokoh-tokoh yang memang bisa menginspirasi para pembaca. Bisa juga kalian bisa mendeskripsikan sebuah tempat atau sebuah benda yang memang kalian suka. Tahapan yang kedua setelah kita memilih objek untuk dideskripsikan, yang berikutnya adalah kita harus mengadakan observasi atau pengamatan tentang objek yang akan kita deskripsikan. Contoh, ketika kita memilih seorang tokoh untuk kita deskripsikan, maka kita harus mengobservasi tentang kehidupan tokoh tersebut. Contoh, tokoh tersebut nama lengkapnya siapa, tanggal lahirnya kapan, tinggalnya di mana, kemudian sudah berkeluarga atau belum, memiliki adik atau kakak siapa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, setelah kita mengobservasi atau mengamati objek yang akan dideskripsikan, pasti kita akan mendapatkan data. Datanya berupa apa? Datanya yang tadi Miss disebutkan. Datanya berupa nama lengkapnya, kemudian tanggal lahirnya, alamatnya, kemudian keluarganya, kemudian mungkin kalau bisa lebih dalam lagi kalian bisa mencari prestasinya apa saja sih yang bisa dilakukan oleh tokoh tersebut sehingga bisa menjadi tokoh yang menginspirasi para pembacanya. Setelah kalian mendapatkan data dari objek yang akan kalian deskripsikan, maka tahap berikutnya adalah kalian membuat kerangka karangan. Nah, kerangka karangan ini perlu kalian ketahui bahwa teks deskripsi memiliki 3 struktur. Nah, struktur yang pertama atau kerangka karangan di paragraf pertama, kalian bisa sebutkan hal-hal umum tentang objek yang akan kalian gambarkan. Contoh, ketika kalian ingin mendeskripsikan seorang tokoh, maka hal-hal umum apa saja yang bisa disebutkan? Bisa saja nama lengkapnya, tanggal lahirnya, kemudian alamatnya, keluarganya, dan lain-lain. Masuk ke paragraf kedua, kalian bisa sebutkan data-data atau hal-hal yang lebih khusus lagi tentang objek yang akan kalian deskripsikan. Contoh, bisa kalian sebutkan prestasinya apa saja, kemudian pada masa sekolah seperti apa, bagaimana dia menggapai cita-citanya, dan lain-lain. Dan di tahapan ketiga atau paragraf ketiga merupakan bagian kesimpulan di mana kalian menyimpulkan tokoh tersebut bagian mana yang bisa menginspirasi orang-orang untuk bisa mencontoh hal-hal baik tentang tokoh tersebut. Dan tahapan terakhir, ketika kalian sudah membuat kerangka karangan, kalian bisa langsung mengembangkan kerangka karangan tersebut menjadi teks deskripsi yang utuh dari data-data yang kalian sudah dapatkan. Kemudian kalian kembangkan menjadi teks deskripsi yang utuh sehingga orang-orang yang membacanya dapat tergambar dengan baik dan jelas dari objek yang akan kalian deskripsikan di teks kalian. Setelah tadi kita belajar tentang menyusun teks deskripsi, maka waktunya kita untuk berlatih menyusun teks deskripsi. Nah, kali ini Miss Dwi akan memberikan kalian sebuah soal di mana kalian harus menuliskan sebuah teks deskripsi dengan objek rumah kalian masing-masing. Kalian bisa sebutkan rumah kalian alamatnya di mana, kemudian ciri-ciri rumahnya bisa saja warna catnya, kemudian berapa lantai, atau pagarnya berwarna apa, dan lain-lain. Selamat mencoba. Demikianlah pembelajaran pada hari ini tentang
menyusun teks deskripsi. Miss Dwi berharap tugasnya atau soalnya bisa kalian kerjakan dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Miss Dwi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.